Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terlebih aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, para sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan 1441 Hijriah, yang banyak orang ngomong bahwa bulan Ramadan ini sepi, tidak seramai dulu di tahun-tahun sebelumnya, karena situasi masih dalam pandemi wabah COVID-19. Walaupun seperti itu, para sahabat dakwah, tentunya tidak mengurangi aktivitas kita di dalam bulan Ramadan, walaupun hanya di rumah saja. Bagi teman-teman yang di rumah, untuk senantiasa mengisi aktivitas kita dengan membaca Quran, melakukan sholat sunnah-sunnah yang sudah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian qiyamul lailnya, silaturahimnya di tetangga-tetangga, kemudian bersedekahnya, dan aktivitas ibadah yang lainnya. Tentunya keadaan tersebut tidak menjadi alasan utama penghalang bagi kita untuk tidak melakukan aktivitas dan mengisi kegiatan yang positif di bulan Ramadan. Para sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kali ini kita akan sedikit membahas tentang keajaiban Al-Qur'an. Tentu kita sudah banyak mengetahui bahwasanya Ramadan adalah momentum di mana Al-Qur'an diturunkan. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185-nya itu, di potongan ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil. Para sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quran, tentu momentum Ramadan ini yang sangat pas untuk kita lebih berdekatan kepada Quran, lebih mendekatkan diri kepada Quran dengan membacanya, menghafalnya, mengkaji, mentadaburi, hingga mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya di kehidupan sehari-hari yang kita latih di bulan Ramadan ini. Para sahabat dakwah, ada sebuah kisah yang menarik yang menjadi motivasi kita untuk tetap semangat membaca Quran dan diusahakan istiqomah dalam membacanya. Kisah ini terhimpun dalam sebuah ensiklopedia kisah-kisah aneh atau asing, atau mausu'ah Gharaibul Qasas, karya Syekh Ahmad bin Salim. Dalam kisah ini dikisahkan, itu ada seorang dokter muslim di Amerika yang menangani proses persalinan dua orang ibu. Jadi ceritanya, dua orang ibu ini melahirkan di waktu yang sama. Namun ternyata dokter ini lupa ketika persalinan sudah selesai, lupa memberikan gelang kepada dua orang bayi tersebut.
Kan biasanya tradisinya itu kan diberi gelang kalau di rumah sakit itu agar tidak tertukar karena di waktu yang sama. Lah, dokter ini lupa. Kemudian akhirnya dua ibu tadi bertengkar, ada konflik. Loh, ini bayiku, ini loh kulitnya mirip dengan aku. Loh, indah, bayimu ini seharusnya warna kulitnya hitam gini dan sebagainya. Pokoknya ada cekcok di situ, ada perselisihan di situ. Kemudian dokter ini membantu menjawab perselisihan tersebut dengan bertanya kepada ulama yang ada di Mesir. Nah, singkat cerita, dia pergi ke Mesir, kemudian bertanya kepada orang ulama, dan ternyata para sahabat dakwah, rupa-rupanya ulama ini tidak tahu persoalan kesehatan tersebut, persoalan dunia kesehatan maksudnya. Ditanya oleh dokter, oh mohon maaf Pak Dokter, saya hanya tahu soal ulumuddin, ilmu-ilmu dalam agama saja, seperti Quran, hadis dan sebagainya. Kalau bidang kesehatan saya bukan pakar di situ. Namun tiba-tiba, ya sebisanya ulama ini karena ingin memberikan yang terbaik untuk dokter, akhirnya dia melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dia minta izin kepada dokter, baiklah Pak Dokter, saya akan coba bantu, tapi saya mau izin dulu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Akhirnya singkat cerita, dia setelah melakukan sholat 2 rakaat dapat ilham. Apa ilhamnya? Dia memberikan sebuah potongan ayat kepada dokter, itu yang terekam dalam surat An-Nisa ayat 11 tentang waris. Lidzakari mislul hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Maka dokter ini membawa pulang ayat tersebut ke Amerika, ke tempat asal. Namun dokter ini masih resah, masih bingung. Ini ayat waris. Lalu apa hubungannya dengan persoalan 2 ibu yang melahirkan tadi? Akhirnya dia berusaha untuk sholat tahajud, kemudian melakukan riset semampu dia, meneliti dia, semalam suntuk pokoknya. Dia meneliti gimana cocoknya ini. Akhirnya dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebuah ide untuk memeriksa payudara 2 ibu tadi dengan prinsip lidzakari mithlul hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 bagian dari perempuan. Kemudian dokter melakukan cek kepada 2 ibu tadi payudaranya. Mohon maaf, dua payudara daripada payudaranya ibu tadi dicek. Kemudian dia ngomong gini, ini pasti karena tadi berpegang pada teori waris tadi, ini yang memiliki payudara besar itu otomatis memiliki anak laki-laki karena bayi laki-laki itu menyusu kepada ibunya 2 kali lebih 2 kali lipat lebih kuat daripada bayi perempuan. Dan para sahabat dakwah, riset itu ternyata betul. Akhirnya ibu itu menerima bayi tersebut dan selesailah konflik tersebut. Waktu itu belum ada tes DNA. Jika ada tes DNA mudah dia. Tinggal cek darah, kemudian cek rambut atau cek kuku dan sebagainya, itu selesai. Bisa diketahui mana anak ini ibunya siapa, anak ini ibunya siapa. Selesai urusan. Dulu tidak ada. Lah, karena barokah Al-Quran tadi, para sahabat dakwah, dokter ini ta'zim kepada Quran, mau mengambil petunjuk dari Quran, akhirnya dia dapat keluar dari persoalannya. Lah, itulah keajaiban Quran. Salah satunya di kisah tersebut. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Maka para sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dapat mengambil sisi positif dari kisah tersebut, bahwa Al-Quran ini memang sebuah keajaiban. Dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada jika kita mau mentadaburinya, mengkaji dan sebagainya. Maka dari cerita tersebut kita timbul motivasi untuk kembali mendekatkan diri kepada Quran, PDKT terhadap Quran. Nah, dengan cara apa para sahabat dakwah? Minimal kita membacanya. Mumpung momentum Ramadan, maka dari itu ayo kita membaca Quran. Digerakkan gerakan membaca Quran itu walaupun di rumah saja.
mumpung momentum Ramadan. Tentu pahalanya sudah kita ketahui semuanya, bahwasanya satu huruf diganjar 10 kebaikan. Bayangkan di bulan Ramadan bisa dua kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Tentu Allah lebih dari itu mengganjarnya. Karena asyamuli wa ana ajzibi. Puasa ini untukku dan aku akan memberikan pahalanya sendiri. Maka para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari hadis saja. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Maka kisah dan hadis ini bisa menjadikan motivasi kita untuk ayo kembali mengaji. Ayo manfaatkan momentum Ramadan ini untuk kita mengaji, menghafal, mentadabbur, mengkaji dan kemudian menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita akan menjadi barokah dan manfaat jika kita mau membaca, mengkaji, mentadabburi serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang barokah bagi kita, Ramadan yang gembira, Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas. Amin Allahumma amin. Sekian kajian kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah kata itu dari saya pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.